Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Isi pertanyaannya adalah ma haddu daril Islam wa haddu daril kufri. Apa ketentuan yang disebut dengan negeri Islam dan negeri kafir? Maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjawab, Darul Islam hiyallati tuqamu fiha sya'airul Islam. Yang disebut dengan negeri Islam itu adalah sebuah negeri yang ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam, biqat'in nadhari an hukamiha, tanpa melihat bagaimana keadaan pemerintahnya. Lihat, tanpa melihat bagaimana keadaan pemerintahnya. Hatta lau tawalla 'alaiha rajulun kafirun, sekalipun yang menjadi pemimpin negeri tersebut adalah orang kafir. Wa in lam ya'mur bi syara'il Islam, dan sekalipun pemerintahnya tidak menegakkan syiar-syiar Islam atau syariat Islam, selama di negeri tersebut ditegakkan syiar-syiar Islam, maka negeri itu disebut dengan negeri Islam. Fahiya daru Islam. Negeri itu adalah negeri Islam. Nah, yu'dzanu fiha, dikumandangkan azan di dalamnya, tuqamu fiha shalawat, ditegakkan salat di dalamnya, tuqamu fiha al-jum'ah, ditegakkan salat Jumat di dalamnya, yakunu fiha al-a'yad asy-syar'iyyah, ada juga hari-hari besar Islam nampak di dalamnya, kemudian juga saum, haji dan selain itu. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ketentuan yang disebut dengan negeri Islam adalah sebuah negeri yang tegak berdiri di dalamnya syiar-syiar Islam. Segala hal yang menunjukkan keislaman yang ada di negeri tersebut, maka itu adalah negeri Islam, bukan negeri kafir. Walaupun yang menjadi pemerintahnya orang kafir, sekalipun pemerintahnya tidak menegakkan syariat Islam. Nah, kemudian Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau juga menjelaskan ketika ditanya soal ini, kata beliau rahimahullah, amma darul Islam fahiyal balad allati ghalibu ahliha muslimun. Yang disebut negeri Islam itu adalah negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslimin. Mayoritas penduduknya muslimin. Hatta walau kanal hakim isyrakiyan, walaupun yang menjadi presidennya, yang menjadi pemimpinnya adalah seorang sosialis. Hatta law kana la diniyan, walaupun yang menjadi presidennya tidak punya agama sama sekali. Selama mayoritas penduduknya muslimin, maka negeri itu disebut negeri apa? Islam. Ya. Negeri tersebut disebut negeri Islam, bukan negeri perang. Kata Syekh, kalau negeri harbun, negeri perang adalah fahiyal balad allati bainaha wa bainal muslimin harbun. Negeri peperangan, negeri harb adalah negeri yang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, di dalamnya terjadi apa? Peperangan. Nah, itu. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan soal negeri kafir. Wa amma darul kufri, adapun negeri kafir, fahiyal balad allati ghalibu man yaskunuha kuffar, adalah sebuah negeri yang mayoritas penduduknya orang-orang kafir. Jelas ya? Ini uraian dari Syekh Muqbil rahimahullah tentang apa yang disebut dengan negeri Islam, negeri harb, negeri kafir. Yang penting untuk kita garis bawahi adalah menentukan sebuah negeri apakah disebut negeri Islam atau bukan, itu tidak dilihat dari keadaan pemerintahnya, ya, tidak dilihat dari keadaan pemerintahnya, akan tetapi yang dilihat adalah mayoritas penduduknya dan apakah di dalamnya tegak syiar-syiar Islam atau tidak.
Itu. Kalau seandainya mayoritas penduduk sebuah negeri itu muslimin, kemudian syiar-syiar Islam tegak di dalamnya, seperti azan, sholat, hari raya dan lain sebagainya, maka negeri itu disebut negeri apa? Negeri Islam. Ini mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jelas berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menilai yang disebut dengan negeri Islam itu adalah negeri yang ditegakkan di dalamnya hukum Allah. Pemerintahnya harus muslimin. Ini menurut pandangan kaum Khawarij. Oleh karenanya, ketika mereka melihat ada sebuah negeri, kemudian pemerintahnya muslimin, tapi melakukan kefasikan, keboliman, tidak menegakkan hukum Allah, maka mereka akan katakan kalau negeri tersebut adalah negeri apa? Negeri kafir, negeri harb, negeri tempat peperangan. Makanya mereka tidak sungkan-sungkan melakukan tindakan-tindakan radikal, kekerasan di dalam negeri tersebut, dengan mengatakan kalau itu semua bagian dari apa? Jihad fi sabilillah. Jadi nampak jelas sekarang ya. Nampak jelas sekarang bagaimana perbedaan pandang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Khawarij. Nah, Asy-Syaikh Rabi mengatakan di sini bahwa orang-orang Khawarij itu kalau sudah menguasai satu tempat, satu wilayah, biarpun kecil, misalnya taruhlah sekarang di Indonesia, mereka mampu menguasai misalnya Pulau Sumatera misalnya, maka mereka akan klaim kalau Pulau Sumatera itu adalah negeri apa? Islam. Sedangkan di luar itu semuanya disebut negeri kafir. Nah, ini pandangan yang keliru. Makanya ditegaskan oleh Syekh di sini bahwa suatu negeri yang mayoritas penduduknya muslimin adalah daru Islam, negeri Islam, laisa daru kufrin, bukan negeri kafir, wa laisa daru harbin, dan bukan pula negeri harb, tempat apa? Peperangan. Nah,